Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita tidak tertular COVID-19. Nah, pada semester 2 ini saya membawakan mata pelajaran prakarya ya. Nah, langsung saja pada bab 1 ini kita akan belajar tentang kerajinan limbah lunak. Nah, di sini nanti kita akan memanfaatkan limbah itu menjadi sesuatu yang bisa bernilai, memiliki daya jual. Nah, bagaimana cara memanfaatkan limbah? Yuk langsung saja kita pelajari satu persatu ya. Nah, langsung yang pertama adalah, apakah kalian pernah melihat barang-barang seperti ini di sekitar kalian? Tentu pernah ya. Ini merupakan contoh sampah yang berada di sekitar kita. Nah, ini contoh sampah botol plastik yang dihasilkan dari industri. Kemudian di bawahnya ada sampah alami ya, dari tempurung kelapa itu namanya tempurung kelapa atau basa Jawane bathok ya. Nah, sampah-sampah ini terlihat mengganggu lingkungan sekitar kita anak-anak ya, tapi sampah ini nanti akan bernilai tinggi, memiliki daya jual yang tinggi ketika dipegang oleh tangan-tangan kreatif seperti kalian. Nah, botol-botol ini bisa kita manfaatkan menjadi pot bunga, tempurung kelapa ini bisa kita manfaatkan atau kita buat menjadi mangkok, cangkir dan lain sebagainya ya. Itu kalau kita kreatif. Nah, sekarang apa sih limbah itu? Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Nah, setiap kegiatan manusia yang dilakukan oleh manusia, pekerjaan manusia itu kebanyakan pada umumnya meninggalkan sampah, meninggalkan sampah. Contoh misalkan kita bekerja sebagai orang kantoran. Nah, yang kita hasilkan dari bekerja di kantor apa? Limbah kertas misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, misalkan kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, nah pasti akan menghasilkan sampah, menyisakan sampah, itu pasti ya. Cuma ada limbah yang bisa kita manfaatkan, ada yang tidak. Nah, selanjutnya anak-anak, limbah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Limbah berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu limbah pertanian, contohnya jerami itu damen ya. Limbah industri, limbah pertambangan, contohnya batu bara. Limbah domestik itu limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, atau restoran atau pemukiman penduduk ya, seperti plastik, kertas dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan senyawanya, limbah itu dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik. Limbah organik itu limbah yang berasal dari alam ya. Alam itu ya hewan, tumbuhan yang mudah terurai atau membusuk, contoh kulit sayur, kotoran hewan. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ya, bisa kita buat pupuk kompos. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik itu kebalikan dari organik, yaitu limbah yang tidak bisa terurai atau tidak bisa membusuk, contoh botol plastik. Lah, ini dihasilkan biasanya dari industri atau bahan kimia ya. Kemudian yang terakhir, limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu limbah gas, limbah cair, limbah padat. Limbah gas itu merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya apa? Karbon dioksida, karbon monoksida, yaitu HCl dan lain-lain. Limbah cair contohnya apa? Yaitu jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair ya, pasti itu
Misalkan air cucian, air hujan, air rembesan AC, air sabun, minyak goreng buangan, nah itu termasuk limbah cair. Limbah padat merupakan jenis limbah yang bentuknya padat atau berupa zat padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajan, plastik botol, kertas, kardus, dan ban-ban bekas. Itu merupakan contoh limbah padat. Nah, demikian tadi pembahasan tentang limbah. Nah, selanjutnya anak-anak saya berikan umpan balik ya. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, berikan contoh limbah organik di lingkungan sekitarmu dan bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, coba kalian lihat di rumah kalian atau di mana di lingkungan sekitar kamu, limbah yang kamu temukan di situ limbah apa, sampah apa, kemudian bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah, coba dijawab. Apa pendapatmu tentang pembuangan sampah sembarangan? Ayo, misalkan ada orang yang membuang sampah sembarangan, nah itu pendapatmu bagaimana? Terus akibatnya apa kalau orang-orang membuang sampah sembarangan? Oke ya, paham ya? Jawaban langsung ditulis di grup WA anak-anak. Jangan lupa dicantumkan nama. Tidak perlu ditulis di kertas, tapi langsung komen saja di grup WA ya. Jawaban nomor 1 apa, jawaban nomor 2 apa. Masing-masing anak jawaban tidak boleh sama. Yang tidak mengirim jawaban saya anggap tidak hadir. Batas waktu pengiriman jawaban adalah pukul 10.30. Kalau ada yang mengirimkan jawaban setelah jam tersebut, maka tidak saya terima dan saya anggap tidak hadir. Oke anak-anak, demikian penjelasan saya mengenai limbah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan melalui grup ya. Kita bisa diskusi di grup. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.